Oke, silakan dilanjut. Saya menanggapi yang tadi Bang Juma sampaikan tentang Paulus Iya, silakan. menipu-nipu tadi itu di mana ayatnya ya? Filipi 1 Bang, Filipi 1 nomor 18. Situ dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan propasis. Propasis itu dalil yang dibuat-buat, alasan yang dicari-cari, atau semangat yang palsu, atau keinginan untuk berpalsuria. Coba Anda baca Filipi 1:18. Saya bacakan ya. Iya. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Maksudnya saya perlu jelaskan begini Bang Juma, ini ayat. Iya, silakan. Jadi tadi disampaikan juga bagaimana Injil itu dihiperbolakan sampai diberitakan kepada segala makhluk. Karena saking pentingnya Injil itu untuk keselamatan. Nah, jadi di ayat Filipi 1:18 itu, sekalipun saya nih menyampaikan Injil tetapi dengan motivasi uang, tetapi kalau Injil itu saya sampaikan betul, itu tidak masalah. Tetapi jangan sebaliknya, niatnya baik-baik untuk memberitakan Injil, tapi Injilnya salah. Nah, itu celaka. Paham dah ya? Jadi saya ulangi, kalau saya sebagai penginjil, saya memang penginjil. Saya memberitakan Injil dengan maksud mendapat perpuluhan lah, amplop lah, bagaimana gitu. Tetapi Injil yang saya sampaikan itu betul, itu tidak masalah. Daripada Injil yang saya niatnya bagus untuk penginjilan, tetapi Injil yang saya sampaikan salah. Nah, itu maksudnya apa yang disampaikan seperti itu, Bang Juma. Jadi mengingat betapa pentingnya Injil untuk keselamatan itu, makanya seperti itu. Dengan maksud palsu pun tak apa-apa. Paulus masih bersukacita katanya. Nah, begitu. Jadi bukan untuk tipu-tipu, enggak. Gitu maksudnya. Tapi kalau di sini yang saya lihat itu seperti itu. Bagaimana dengan yang 1 Korintus 9:20 Bang? Itu kan ada kepura-puraan kepada orang pengikut Taurat. Saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Itu maksudnya apa? Demi untuk memenangkan banyak jiwa. Itu gimana itu Bang? Anda boleh mengaku sebagai orang Jawa, bisa juga mengaku sebagai orang Makassar, demi untuk memenangkan banyak orang. Ini maksudnya apa? Ini ajaran baik kah yang kayak gitu? Bukankah itu sudah penipuan? Ketika berpalsuria, bukankah itu adalah penipuan? Palsu itu kan identik dengan sesuatu yang negatif. Tetapi tidak mengapa, sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Propasis. Propasis itu cakupan makna bahasa itu mengelabui. Mengelabui itu ya sinonim dengan mengelabui, menipu, membohongi. Kan itu sama itu Bang. Palsu itu bohong kan? Iya, jadi tidak mengapa, yang penting Injil diberitakan. Contoh begini, misalnya di Korea Utara ada Injil. Bagaimana sulitnya Injil itu disampaikan. Lalu ada upaya tipu menipu, tapi Injil disampaikan, tujuannya Injil disampaikan. Jadi itu tidak mengapa. Karena Injil yang disampaikan itu begitu susah waktu di sana itu disampaikan. Yang penting Injil disampaikan. Misalnya dia membohongi tentara di sana begini begitu ya kan. Tetapi dia menyampaikan Injil. Itu tidak mengapa. Karena begitu sulit di sana. Nah, demikian juga hal-hal seperti itu sampai saat ini pun, misalnya saya nih saat ini penginjil, saya memang penginjil, tapi saya demi dapat amplop gitu saya sampaikan, Pak nanti saya pelayanan di sini. Tidak mengapa. Yang penting Injilnya tuh lucu nih ya. Betul.
Nah, begitu, Pak. Jadi mengingat pentingnya Injil itu disampaikan. Tapi masalahnya bukan masalah pentingnya. Ini masalah Kristus. Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Ya. Jadi sangat berbeda dengan kami Islam ini. Islam memberitakan tentang Allah, tidak boleh pakai tipu-tipu, tidak boleh mengelabui. Jelaskan aja Islam itu seperti apa. Makanya toa di mana-mana ada di masjid. Kenapa? Tidak ada yang harus ditutupi. Harus diberitakan sesuai dengan makna, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tak boleh dengan mengelabui. Artinya, apalah artinya orang itu masuk Kristen kalau itu hasil tipuan. Begitu dia masuk ternyata dia ditipu. Nah kalau di Islam nggak boleh. Apakah Anda sanggup melaksanakan sholat 5 kali sehari? Apakah Anda sanggup puasa selama sebulan penuh? Apakah Anda sanggup untuk berinfak, beramal soleh dan harus dengan jujur, nggak boleh kemudian ada maksud-maksud propasis, mengelabui, menipu dengan maksud palsu, kepura-puraan, itu nggak ada di Islam. Itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran kami Islam. Mohon maaf ini karena di situ langsung ada perintah. Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang itu aku tetap bersuka cita. Ini teladan yang menurut kami Islam itu nggak boleh diikuti yang kayak gini. Beritakan aja yang jujur. Allah ditanya, apakah Allah itu makhluk? Bukan makhluk. Allah itu seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Apa gelar Allah Subhanahu wa ta'ala? Maha suci lagi maha tinggi. Sampaikan dengan jujur. Jangan mengelabui. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Harus sesuai. Meskipun pahit, katakan. Katakan, meskipun pahit. Nah, kalau di agama saudara ternyata boleh. Ya, Padahal, kalau tujuan yang penting Injilnya betul. ya, bagaimana ceritanya, saudara? Bagaimana ceritanya kita ingin memberikan sesuatu yang baik, tetapi dengan cara tidak baik. Bukan niatnya, memang caranya.